Jadi kita akan bahas hari ini kisi-kisi penilaian akhir semester ya. Nah, di sini kita lihat langsung, kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, nomor 1 pertanyaan di sini dikatakan atom C primer, sekunder, dan tersier. Ya, berarti di sini kita diminta menentukan nanti ada diberikan rumus struktur mana yang merupakan atom C primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini saya berikan rangkaian atom-atom karbon. Rangkaian atom-atom karbon. Nih, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan atom C primer? Atom C primer itu artinya atom C yang mengikat satu atom C lain, ya. Sedangkan atom C sekunder itu atom C yang mengikat dua atom C lain. Paham ya? Atom C tersier itu atom C yang mengikat tiga atom C lain. Dan satu lagi kuartener, yaitu atom C yang mengikat empat atom C lain. Nah, coba ini kita lengkapi, hanya ini tiga, di sini 3 ya, ini 2, kemudian ini 3, lalu di sini ada 3 hanya, ini 1. Sekarang kalau ditanya kita, ada berapa atom C primer? Ada berapa buah? Atom C primer artinya atom C yang mengikat langsung satu atom C lain. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang merupakan atom C primer itu contohnya ini, dia mengikat langsung satu atom C lain. Nah, ada berapa? Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Jadi atom C primer di sini, atom C primer jawabnya ada 5. Kemudian kalau ditanya atom C sekunder, apa itu atom C sekunder? Iya, atom C yang mengikat dua atom C lain. Nah, coba dihitung ada berapa? Yang mana? CH ini coba berapa C yang diikatnya? 1, 2, 3. Yang mana yang C sekunder? Yang mengikat dua C lain. Kalau ini dia mengikat berapa C? 4. 1, 2, 3. C sekunder itu yang mengikat dua atom C lain. CH2. Bisa dipahami ya? Jadi di sini atom C sekundernya ada 1. Lalu atom C tersier, apa artinya? Atom C yang mengikat 3 atom C lain. Ada berapa? Yang mana? CH, ya ini atom C tersier ya. Oke. Dan satu lagi C kuartener. Atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Iya, yang C. 1, 2, 3, 4. Jadi atom C kuartener 1. Jadi sebenarnya mudah untuk melihat di atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau CH3 itu primer. Ya, CH2 itu sekunder. Kalau CH itu tersier, C yang tidak mengikat A itu kuartener. Saya pahami ya? Nah, gitu caranya. Tetapi itu berlaku kalau dia alkana. Alkana itu berarti ikatannya tunggal semua. Oke, itu untuk soal yang pertama ya. Nah, kita lihat yang kedua. Yang kedua, fraksi minyak bumi. Nah, di sini untuk fraksi minyak bumi, kita memang di sini diminta menghafal urutan fraksi minyak bumi itu. Ya, berdasarkan kenaikan titik didih. Berdasarkan kenaikan titik didih. Jadi awalnya minyak itu berupa minyak mentah. Minyak mentah itu bentuknya seperti lumpur. Jadi pada saat minyak diambil, dibor dari dalam tanah, keluar itu seperti lumpur. Di dalamnya sudah bercampur semua, ada bensin, ada solar, ada kerosin, dan sebagainya. Lalu ini distilasi, dipisah-pisah berdasarkan kenaikan titik didih. Jadi fraksi-fraksinya itu urutan pertama, yaitu yang titik didihnya paling rendah, itu adalah gas alam.
Yang pertama didapat itu adalah gas alam. Nah, gas alam ini nanti ada dua. Ada LNG, ya, ada LNG dan ada LPG yang di dapur kita. Apa beda LNG dengan LPG? Nah, ini gas alam ini semua, gas alam cair, ya, gas alam cair. Jadi walaupun gas dia cair, gas alam cair namanya. Jadi kalau misalnya ada tabung gas LPG, coba kita goncang dikit aja terasa seperti ada cairan. Nah itu gas alam cair namanya. Nah bedanya LPG dengan LNG, kalau LNG ini untuk keperluan industri skala besar, kalau LPG ini untuk rumah tangga, ya. Oke. Kemudian naik lagi yaitu bensin. Nah, bensin ini titik-titiknya lebih tinggi lagi, ya. Kemudian setelah itu apa? Kerosin. Kerosin itu apa? Kerosin itu adalah minyak tanah. Minyak tanah. Kita bilang di sini menyebutnya minyak lampu, ya. Kemudian yang keempat adalah solar. Solar ini untuk bahan bakar mesin diesel, ya. Nah, kemudian yang berikutnya pelumas atau oli misalnya termasuk di sini, ya. Yang keenam yaitu aspal, ya, aspal. Kemudian yang terakhir yang ketujuh sisanya yang disebut dengan residu. Inilah urutan fraksi-fraksi minyak bumi, ya, itu dia. Nah, berikutnya yang nomor 3. Oh, ini sistem dan lingkungan. Nah, ini kita masuk ke dalam termokimia. Ya, kita bahas dulu sistem. Apa itu sistem? Yo, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Contoh begini. Kalau misalnya ini ada tabung reaksi, ke dalam tabung reaksi ini kita masukkanlah misalnya NaOH, kemudian HCl, lalu terjadilah reaksi. Nah, reaksi yang terjadi di sini itulah sistem. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Itu namanya sistem, yaitu reaksi kimia itu sendiri, ya. Nah, itu sistem, pengertian sistem. Nah, sekarang di sini yang kita perlu tahu sebenarnya dari sistem ini adalah jenis sistem. Itu yang kita ketahui dari sistem ini. Jenis sistem ada berapa? Yang kalian pernah dengar? Ada 3, ya, ada 3, betul, ada 3, ya. Nah, ada 3, apa saja yang 3 itu? Yang pertama disebut namanya sistem terbuka. Yang kedua nanti sistem tertutup. Dan yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Jadi sistem itu ada 3, sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apa artinya sistem terbuka ini? Nah, sistem terbuka ini sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan. Nah, di sini bisa terjadi nanti perpindahan materi dan energi. Terjadi di sini perpindahan materi dan energi. Itu yang dimaksud dengan sistem terbuka. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalau misalnya ada 1 gelas air panas, nah, terbuka. Ini memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan energi. Kita letakkan di atas meja misalnya, ya, 1 gelas air panas kita letakkan di atas meja. Nah, ini nanti akan terjadi penguapan, ya, penguapan itu menunjukkan terjadinya perpindahan materi ke lingkungan, ya, pindah air dalam bentuk uap ke lingkungan.
Nah, perpindahan energi ini kalau kita geser, ini tadi berisi air panas ya. Kita pindahkan kemari, bekas tempat dia tadi kita pegang meja itu. Rasa panas? Nah, itu ya. Berarti di situ perpindahan energi. Energi yang pindah adalah energi panas dari sistem pindah ke lingkungan. Itu yang dimaksud dengan sistem terbuka ya. Kemudian yang kedua namanya sistem tertutup. Sistem tertutup. Nah, kalau sistem tertutup, di sini nanti cuma terjadi perpindahan materi, tetapi tidak terjadi perpindahan energi. Ya, jadi di sini hanya terjadi perpindahan materi, hanya terjadi perpindahan materi saja, hanya terjadi perpindahan energi. Hanya terjadi perpindahan energi, tetapi tidak ada perpindahan materi. Contoh nih, ini ada segelas air panas, ya. Nah, lalu dia kita tutup rapat, Nah, ini kita letakkan di atas meja. Terjadi nggak perpindahan materi? Pindah nggak uap airnya ke lingkungan? Enggak, cuma di dalam sini aja. Kalaupun menguap, uapnya di sini aja, nggak pindah ke lingkungan. Berarti tidak terjadi perpindahan materi. Perpindahan energi terjadi nggak? Kita buktikan, kita pindahkan ini gelas yang berisi air panas. Sedikit kita geser. Kita pegang di bawahnya ini, bekas duduk dia tadi terasa panas. Nah itu berarti terjadi perpindahan energi, tapi tidak ada perpindahan materi. Nah, coba yang ketiga, sistem terisolasi. Coba disimpulkan. Kalau ini tadi terjadi perpindahan materi dan energi. Ini hanya terjadi perpindahan energi. Sekarang sistem terisolasi. Apa kira-kira? Hanya terjadi perpindahan materi. Tidak ada perpindahan energi. Yang benarnya karena dia sudah terisolasi, maka di situ tidak ada sama sekali perpindahan baik materi maupun energi. Ya, jadi di sini tidak terjadi perpindahan kedua-duanya. Ya, tidak terjadi perpindahan materi dan energi. Apa contohnya? Yang tidak terjadi perpindahan materi dan energi. Contohnya adalah air panas yang kita simpan dalam termos. Air panas kita simpan dalam termos. Ini termos ya, termos yang berisi air panas. Nah itu kalau kita perhatikan di dalam air panas itu di dalam termos itu dia nggak langsung seperti ini. Nah tapi begini dia bentuknya. Ini ada kaca, terbuat dari kaca ini ya. Nah ini kita letakkan di sini. Ini berisi air panas. Nah di dalam termos air panas itu awet panasnya kan? Awet panasnya. Kenapa? Karena tidak ada gangguan dari lingkungan. Ya, jadi tidak ada masuk ya untuk mendinginkan ini dari lingkungan. Contoh begini, kalau ada air panas, nah ini akan terus panas, ya akan terus panas dan volumenya tidak akan berkurang. Kenapa tidak berkurang? Karena tidak terjadi penguapan. Di samping itu, kalau kita pegang bagian bawah ini tidak akan terasa panas. Bahkan termos yang berisi air panas kita berani letakkan di pipi kita. Bandingkan dengan gelas yang berisi air panas. Saya dipakai. Ya, silakan dicatat ya. Ada yang nggak jelas, kalian tanya di mana kurang jelas. Mau difoto silakan. Ya. Ya. Ini kok ada yang dia pilih ganda 1 sampai 8 ini berarti nanti urai. Hanya dikasih kisi-kisi gitu. Berarti dia hanya urai ya. Urai soal. Oh gitu. Lebih banyak esai. Lebih banyak esai.
Biasanya di sekolah-sekolah itu yang lebih banyak pilih ganda ya. Nah, ini lebih banyak esainya. Oke, kita lihat soal berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk lingkungan ya. Tadi sistem ya. Sekarang kita akan masuk lingkungan. Apa itu lingkungan? Itu tadi sistem. Sistem itu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan ini segala sesuatu di luar sistem. Lingkungan ya, segala sesuatu selain dari sistem. Itu disebut namanya lingkungan. Jadi nanti bisa aja soalnya coba tuliskan contoh lingkungan. Nah, gitu ya. Jadi lingkungan itu segala sesuatu di luar sistem. Segala sesuatu di luar sistem. Nah, ini sekarang saya berikan contoh. Ya. Misalnya ke dalam suatu wadah, ya. Kita katakan contohnya ini ke dalam gelas kimia. Ke dalam gelas kimia, ya. Nah, dilarutkan atau dicampurkan sebanyak 5 gram NaO. Nah, dalam 100 gram air. 100 gram air. Biasanya kalau NaOH dilarutkan ke dalam air, nanti akan terjadi kenaikan suhu air. Dari mana kita tahu kenaikan suhu air? Tentu dengan menggunakan alat pengukur suhu, yaitu termometer. Ya. Nah, termometer menunjukkan perubahan suhu. Ya, perubahan suhu ini tentu naik suhunya ya. Nah, memang bisa naik, bisa turun. Tapi kalau NaOH dilarutkan ke dalam air, naik suhunya. Perubahan suhu sebesar 15 derajat Celcius misalnya. Pertanyaannya, tentukan di sini yang mana sistem dan lingkungan. Tentukan sistem dan lingkungan. Nah, sistemnya apa saja, lingkungannya apa saja. Kalau pertanyaannya seperti itu, tentukan mana sistem dan lingkungan. Baik, kita jawab. Sistem tadi adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Berarti di sini sistemnya apa? Tentu bahan kimia yang ada di dalam gelas kimia itu. Apa yang ada dalam gelas kimia itu? Air dan NaOH. Ya. Jadi sistemnya di sini adalah air dan NaOH. Nah, segala sesuatu selain air dan NaOH itu disebut namanya lingkungan. Berarti kalau gitu lingkungannya mana? Gelas kimia. Oke, gelas kimia. Ada lagi nggak selain gelas kimia? Iya, termometer. Jadi selain NaOH dan air itu adalah lingkungan. Jadi termometer. Bisa dipahami ya? Begitu kira-kira nanti soalnya untuk lingkungan ya. Baik, berikutnya nomor 5. Ini kita diminta menentukan reaksi eksotom dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksotom dan reaksi endoterm ini kita sebut namanya reaksi termokimia. Reaksi eksotom dan reaksi endoterm ini kita sebut namanya reaksi termokimia. Jadi reaksi termokimia ini adalah reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan kalor. Reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu bisa kalornya keluar
Dan bisa kalornya bagaimana? Masuk. Bisa keluar, bisa masuk. Nah, berdasarkan arah perpindahan kalor itu, maka reaksi termokimia nanti kita bagi dua. Yang pertama disebut namanya reaksi endoterm, dan yang kedua disebut reaksi apa? Exotherm. Oke, baik. Apa itu endoterm? Endo, apa artinya? Masuk. Nah, endoterm artinya panasnya masuk. Jadi reaksi endoterm ini adalah reaksi yang menyerap panas. Menyerap panas. Panas itu kita sebut dengan kalor. Menyerap panas ataupun menyerap kalor. Nah, arah perpindahan kalor dari mana ke mana? Arahnya itu sistem ke lingkungan atau lingkungan ke sistem. Kalau masuk berarti ke sistem dari lingkungan. Jadi di sini arah pindah kalornya adalah dari sistem ke lingkungan. Kalornya pindah dari lingkungan ke sistem. Sorry. Dari lingkungan menuju ke sistem. Kemudian ciri yang berikutnya pada reaksi exotherm, pada reaksi endotherm, di sini nanti terjadi penurunan suhu. Penurunan suhu. Loh, pertanyaannya gini, sistem menerima kalor, kenapa bisa suhunya makin turun? Nah, kalau kita menggunakan termometer, termometer itu lingkungan. Kita tidak pernah bisa mengukur suhu sistem. Kita tidak pernah bisa mengukur suhu sistem. Walaupun termometer itu kita masukkan ke dalam larutan NaOH, yang terbaca itu bukan suhu sistem, itu suhu lingkungan. Jadi pada reaksi endotherm, panas pindah dari lingkungan ke sistem. Akibatnya di lingkungan kehilangan panasnya, maka lingkungan suhunya akan turun. Jadi sekali lagi kita tidak pernah mengukur, tidak pernah bisa mengukur suhu sistem. Ya. Kemudian kalau dalam penulisannya, di sini nanti perubahan entalpinya bertanda positif. Perubahan entalpinya bertanda positif. Nah, sekarang saya berikan contohnya ini ya. Misalnya ada reaksi BaOH 2 kali direaksikan dengan NH4Cl menghasilkan BaCl2 ditambah NH3 plus H2O. Nah, di sini biasanya perubahan entalpinya bertanda positif. Positif X kilojoule. Nah, itu dia reaksi endotherm, ya, reaksi yang menyerap kalor. Yang kedua yaitu reaksi exotherm. Exo itu artinya keluar. Exotherm apanya yang keluar? Panasnya. Maka reaksi exotherm ini adalah reaksi yang membebaskan kalor, melepas kalor, atau boleh juga disebut dengan reaksi yang menghasilkan kalor. Ya, jadi banyak, membebaskan kalor, melepaskan kalor, menghasilkan kalor. Nah, membebaskan kalor artinya nanti kalornya pindah dari mana ke mana? Dari sistem menuju ke lingkungan. Kalor pindah dari sistem menuju ke lingkungan. Dari sistem menuju ke lingkungan. Nah, kemudian di sini terjadi kenaikan suhu. Kenapa kenaikan suhu? Karena lingkungan menerima kalor dari sistem. Lingkungannya menerima panas, ya. Kemudian tanda perubahan entalpinya nanti adalah negatif. Nah, reaksi-reaksi pembakaran itu biasanya termasuk reaksi exotherm. Contoh, misalnya ada C, karbon dibakar, ini menghasilkan CO2. Nah, delta H di sini min 393,5 kilojoule. Nah, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi masih di situ juga, sini. Nah, kemudian ini mintanya lagi endotherm, exotherm, dan diagram tingkat energi.
penulisan diagram tingkat energi. Kalau cara penulisan diagram tingkat energi begini. Seandainya reaksinya bersifat endoterm, arah panahnya ke atas. Berarti dari bawah menuju ke atas. Kalau dia eksoterm, dari atas menuju ke bawah. Nah, maka kita buat nanti seperti ini jadinya. Ini yang endo saya buat. Diagram tingkat energi untuk reaksi yang endoterm. Berarti arah panahnya nanti adalah ke atas. Ya, ke atas. Jadi kita buat dia seperti ini. Nah, ini arah panahnya ke atas. Reaksinya yang di bawah. Reaksinya ini kita buat BaOH ditambah BaOH 2 kali ditambah NH4Cl. Ya. Kemudian nah ini arah hasilnya apa? BaCl2 ditambah NH3 ditambah H2. Nah, ini arah panahnya buat ke atas begini. Delta H ya tergantung berapa di sini. Kalau X ya udah plus X kilojoule. Nah, untuk yang ini, untuk diagram entalpi, kalau reaksinya nanti reaksi eksoterm. Kalau reaksinya reaksi eksoterm, berarti dia dari mana ke mana arahnya? Bawah ke atas atau atas ke bawah? Atas ke bawah ya, karena deltanya bertambah negatif. Jadi kita buat seperti ini reaksinya ya. Ini di sini adalah C dan O2, lalu di sini adalah CO2. Ini adalah CO2. Nah, tulis begini, delta H sama dengan min 393,5. Nah, kalau tidak ada dibuat di sini buat, tapi di sini buat 393,5. Ini 0. Ah, ini 0, ini 393,5. Ini nggak usah pakai, sama aja. Berarti dia ke arah bawah, maka deltanya dibaca min. Saya dipahami? Ya, silakan kalau mau difoto ya, yang nggak jelas tanya. Soal latihan boleh. Iya, yang itu ya. Oke, sudah bisa? Siap, Bos? Sudah ya? Dan kita lanjut yang hitung-hitungan ya. Soal latihannya. Besok berapa pelajaran ujian? Oh, belum ujian. Oh, 1 hari 2. Kapan? Tanggal berapa mulai ujian? Oh, Kamis mulai. Baru besok mulai. Kamis ya. Besok Rabu ya, Kamis mulai ya. Oke, kalau di sekolah saya mulai ujian tanggal 15. Nah, ya saya di sekolah Sukomo mengajar. Jadi tanggal 15 baru ujian. Tapi nanti begitu selesai ujian libur. Kalian kan setelah selesai ujian masih ada masuk ya. Nah, ini langsung libur. Gitu kan. Kalau di Sukomo gitu selesai ujian langsung libur. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Ini nomor 1 kita diminta menentukan persamaan laju reaksi. Nah, pakai tips begini di soalnya ada tips katanya. Tips mengerjakan enggak? Ya. Jadi kita disuruh mencari orde dulu ya. Bisa ya? Oke, baik, biar kita bahas nomor 1 ini ya. Nah, ini saya akan tulis dulu soalnya biar nanti gampang menjelaskannya. Jadi kita diminta menentukan orde reaksi. Orde itu artinya pangkatnya. Untuk menentukan rumus laju reaksi, ya kita harus tentukan ordenya dulu. Ini konsentrasi A, ya konsentrasi A, lalu konsentrasi B, kemudian paling kanan itu laju reaksi. Laju reaksi paling kanan ya. Oke. Kita lihat konsentrasi A 0,1, 0,1, 0,2.
0,1, 0,1, 0,2, lalu B-nya 0,1, 0,2, 0,2, laju reaksinya 10, 20, 20. 10, 20, 20. Ya, kita diminta menentukan persamaan laju reaksi atau rumus laju reaksi. Nah, langkah pertama untuk menentukan rumus laju reaksi, langkah pertama misalkan dulu. Kita misalkan dulu rumusnya. Apa rumusnya? Bentuk umumnya V sama dengan K dikali reaktan-reaktan. Coba apa saja reaktannya? Reaktannya adalah ada B. Berarti V sama dengan K dikali A kali B. Kita misalkan A ini pangkatnya adalah X dan B pangkatnya Y. Nah, rumus ini dikatakan lengkap kalau kita tahu berapa nilai X dan berapa nilai Y. Coba kita cari X sekarang. Ayo. X, apa X ini? X ini pangkat dari A. Itu kita sebut namanya orde untuk A. X itu pangkat dari A. Kita sebut namanya orde untuk A. Kalau kita ingin menentukan orde A, caranya coba cari di nomor berapa B-nya yang sama. Coba dilihat di sini. Nomor berapa di sini? Nomor 2 dan B sama. Ini B. B sama nomor 2 dan 3. Jadi kalau kita ingin menentukan orde A, maka caranya carilah di nomor berapa B-nya sama. B sama kita dapat nomor 2, 3. Selanjutnya apa yang kita kerjakan? Selanjutnya bagikan semua ya, data ketiga dengan data kedua. Bagikan semua data ketiga dengan data kedua. Ayo kita bagi. Ini kita bagi nih berapa? 0,2 bagi 0,1. 2. Ya, hilangkan 0,nya. 0,2 bagi 0,1. 2. Pangkatkan dengan ordenya X dikali ini bagi ini 1. Pangkatkan dengan ordenya Y sama dengan 20 bagi 20. 1. Pangkat berapapun ini akan tetap 1. Coret aja. 1 pangkat berapapun tetap 1. Coba 2 pangkat X sama dengan 1. Berapa X? 2 pangkat berapa 1? 2 pangkat 2? 2 pangkat 1 2. Ayo. Gini. 2 pangkat 0. Bilangan berapapun di sini, kalau dipangkatkan 0, itu 1. 100 pangkat 0, 1. 50 pangkat 0, 1. Bilangan berapapun di sini, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Oke, selesai tugas kita di X. Sekarang kita cari Y. Y itu adalah orde untuk B. Nah, kalau kita mau menentukan orde B, coba cari di nomor berapa konsentrasi A-nya sama. Nomor berapa A sama? 1, 2 ya. Nah, bagikanlah data kedua dengan data ke-1. Bagikan semua data kedua dengan data ke-1. Ayo. 0,1 bagi 0,1. 1 pangkat X kali 0,2 bagi 0,1. 2 pangkat Y sama dengan 20 bagi 10. 2. 1 pangkat berapapun akan tetap 1. Ya kan? 2 pangkat Y sama dengan 2. Berapa Y? 1. Ya kan? 1. Maka dengan demikian dapatlah kita rumusnya V sama dengan K dikali A. Pangkat berapa tadi A-nya? Pangkat 0. Nah, kali lagi B pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, A pangkat 0 itu 1. Karena bilangan berapapun di sini, kalau dipangkatkan 0, 1. Sehingga akhirnya rumusnya jadi gini. V sama dengan K dikali dengan B. Itulah dia jawab. Karena A pangkat 0
hilang, jadi satu, bukan menghilang, tapi jadi satu. Gitu. Saya paham ya? Oke, itu dia. Jadi kalau kita mencoba di situ, bukan. Ya, saya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 ini kita diminta menentukan konstanta kesetimbangan, ya. Konstanta kesetimbangan. Coba kita lihat soalnya. Sebanyak 4 mol SO3 dimasukkan dalam wadah bervolume 5 liter katanya. Dan terurai ya menurut reaksi. Oke. Jika zat setimbang terdapat 1 mol SO3, berapakah harga tetapan kesetimbangannya? Jadi untuk soal nomor 2 ini kita diminta menentukan nilai konstanta kesetimbangan. Untuk menentukan nilai konstanta kesetimbangan, pertama kita harus tahu persamaan reaksinya. Gimana persamaan reaksinya di soal? Apa reaksinya soal? 2SO3 menjadi apa? Menjadi 2SO2 ditambah O2. Kalau persamaan reaksinya sudah tahu, maka persamaan konstantanya mudah atau KC-nya mudah. Gimana caranya? Hasil perkalian konsentrasi kanan dibagi hasil perkalian konsentrasi kiri, lalu dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Berarti di sini konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 dibagi konsentrasi SO3 pangkat 2. Jadi dipangkatkan dengan koefisien. Nah, maka tugas kita sekarang cari berapa konsentrasi SO2, O2, dan SO3 pada saat setimbang. Gimana cara menentukan konsentrasi masing-masing pada saat setimbang? Caranya kita tulis bagan kesetimbangannya. Mula-mula, kemudian bereaksi, lalu setimbang. Nah, yang dimasukkan ke dalam persamaan KC adalah konsentrasi dalam keadaan setimbang yang di bawah. Ayo kita lengkapi. Sebanyak 4 mol SO3 dimasukkan dalam wadah bervolume 5 liter. Kalau dimasukkan berarti itu masih mula-mula. Berarti ini mula-mula ada sebanyak 4 mol. Sebanyak 4 mol SO3 dimasukkan dalam wadah bervolume 5 liter. Lalu ditulis lagi jika saat setimbang. Jika saat setimbang berarti pada bagian bawah. Apa yang diketahui? Siapa yang diketahui? Di antara SO3, SO2 atau O2? Lihat di soal. Iya, jika saat setimbang terdapat 1 mol SO3. Nih, SO3 pada saat setimbang 1 mol. Yang ditanya berapa harga KC. Nah, kita harus lengkapi. Ya, kita harus lengkapi nih bagan. Gimana cara melengkapinya? Kuncinya, kalau kita tahu salah satu dari yang 3 itu. Kalau tahu kita salah satu aja dari 3 ini, lengkap semuanya. Coba, mana yang kita bisa cari? O2, SO2, atau SO3? Yang mana bisa dicari? O2, SO2, atau SO3? Logikanya gini, mula-mula dikurangi yang bereaksi, itu setimbang. Berarti saya carikan, mula-mula 4 dikurang berapa? 1? 3. Berarti di sini sudah tahu 3 mol. Kalau ini sudah dapat, maka yang lain tinggal lihat perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien 2 banding 1. Artinya kalau ini 3, ini 3 karena 2 banding 2. Lalu 2 banding 1, berarti kalau ini 3, ini setengahnya. Setengah dari 3. 1,5 mol. Nah, di sini pasti 3 mol ya, 3 mol karena di atas nggak ada. Kalau ada di atas kalian jumlahkan. Tapi kalau nggak ada, 3 mol. Ini
mol. Nah, ini nanti yang kita masukkan ke dalam persamaan Kc. Tapi jangan lupa dijadikan molar dulu. Supaya jadi molar, kita bagi dengan volume. Berapa di soal volumenya? Coba lihat, berapa liter? 5 bagi 5. Bagi 5 liter, maka ini dapatlah 0,2 molar ya. Bagi 5 liter, maka dapat di sini 0,6 molar. Bagi 5 liter, maka dapat di sini 0,3 molar. Maka nanti nilai ini kita masukkan kemari ya. Nah, kita pindahkan. SO2 naik 0,6 pangkat 2 pangkatkan koefisien ini 0,3 ya, 0,3, yang ini 0,2 pangkat 2. Oke, coba kita hitung. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 pangkat 2 9. 9 kali 0,3 2,7. Maka harga Kc-nya adalah 2,7. Bisa dipahami? Jelas? Oke, silakan difoto dulu. Nanti kita lanjut soal yang lainnya. Yang kurang jelas tanya ya. Oke, bisa saya terus? Ya. Kalian boleh ajak teman-temannya ya. Walaupun dia teman itu belum terdaftar sebagai siswa di sini, diajak aja untuk belajar bersama di sini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini ICl dengan H2, reaksinya ICl dengan H2. Yang ditanya berapa, bagaimana persamaan laju reaksi dan nilai konstanta laju reaksinya. Oke ya, yang ditanya persamaan laju reaksi dan nilai konstanta laju reaksi. Nah, saya tuliskan kembali di sini ya. Reaksinya adalah ICl, berarti konsentrasi ICl dengan H2. Lalu di sini laju reaksi. Paling kanan laju ya, laju reaksi ya. Ya, 0,1, 0,2, 0,1. Oke, ini 0,1, 0,2, 0,1. Kemudian untuk H2-nya 0,1, 0,1, 0,05 ya. Lalu lajunya 3615. 3615. Yang ditanya apa? Bagaimana persamaan laju reaksi. Nah, kalau ditanya persamaan laju reaksi, langkah awal misalkan dimisalkan ya. Kita misalkan persamaan laju reaksinya bagaimana dimisalkan? V sama dengan apa ya? V sama dengan K. K ya, jangan lupa ini bentuk umumnya ya. K dikali konsentrasi reaktannya. Apa saja reaktannya? ICl sama apa? Sama H2. Nah, baru kita buat pangkatnya. Misalkan ini pangkatnya X, sini. Maka tugas kita cari X dan Y. Tapi di soal ini kita bukan hanya diminta menentukan rumus, tapi juga diminta menentukan K. Ya, oke, baik. Kita tentukan dulu X. X, apa itu X? X itu adalah orde untuk ICl. Ah, gimana tadi? Kalau kita mau menentukan orde ICl, gimana caranya? Cari konsentrasi H2 yang sama. Cari di nomor berapa H2 sama. Ayo, nomor berapa H2 sama? Iya, H2 sama ini ya. 1, 2.
Sekarang bagikan semua data kedua dengan data ke satu. Bagikan data kedua dengan data ke satu. Ini dibagi ini 2 pangkat X kali ini bagi ini 1 pangkat Y sama dengan ini 6 dibagi 3 2. 1 pangkat berapapun itu akan tetap 1. Coret saja. 2 pangkat X sama dengan 1